Generasi ketiga sering disebut sebagai the golden era of K-pop global expansion. Jika generasi 2 adalah mereka yang membuka pintu gerbang Asia, maka generasi 3 adalah mereka yang mendobrak tembok benteng industri musik barat dan menjadikan K-pop fenomena dunia yang tak terbendung. Lahir di antara tahun 2012 hingga sekitar 2017, boyband di era ini menghadapi tantangan yang unik. Transisi dari media tradisional ke dominasi media sosial. Mereka tidak hanya harus jago menyanyi dan menari, tapi juga harus membangun universe, memproduksi lagu sendiri, dan memiliki koneksi real time dengan fans. Hari ini, kita akan membahas top 5 boyband generasi 3 yang tidak hanya bertahan, tapi mendominasi. Siapa saja mereka, dan bagaimana mereka mengubah peta musik dunia? Siapkan lightstick kalian, ini adalah Deep Dive The Kings of Gen 3. Di posisi kelima, kita punya grup yang mendefinisikan arti sebenarnya dari global idol, bahkan sebelum istilah itu umum digunakan. Debut di tahun 2014, di bawah JYP Entertainment, GOT7. GOT7 adalah pionir dalam merangkul pasar internasional dengan cara yang organik. Dengan member yang berasal dari Korea, Amerika, Hong Kong, dan Thailand, mereka menghapus batasan bahasa, musik mereka, campuran hip-hop, R&B, dan martial arts tricking di awal karir yang membuat mata kita terbelalak. Tapi, kehebatan GOT7 bukan hanya di atas panggung. Kekuatan terbesar mereka adalah chemistry dan kebebasan. Momen bersejarah terjadi di tahun 2021, ketika ketujuh member memutuskan keluar dari agensi lama mereka, tetapi tetap bersatu sebagai GOT7. Mereka bahkan berhasil mendapatkan hak merek dagang mereka sendiri. Sebuah langkah legendaris yang membuktikan bahwa persahabatan mereka lebih kuat dari kontrak kertas. Apapun, GOT7 bukan sekadar grup, mereka adalah keluarga. Masuk ke posisi 4, kita bicara soal eksperimen terbesar dalam sejarah K-pop. Konsep yang awalnya membingungkan, tapi akhirnya menciptakan cult following yang masif. Neo Culture Technology atau NCT. Debut di 2016, SM Entertainment mengambil risiko besar. Member yang tak terbatas, unit yang berbeda-beda, awalnya banyak yang ragu. Tapi lihat sekarang, NCT membuktikan bahwa musik eksperimental suara noise music yang bising namun adiktif bisa menjadi mainstream. Kekuatan NCT ada pada versatility. Kamu ingin hip-hop keras? Ada NCT ke-127? Ingin nuansa youthful dan coming of age? Ada NCT Dream. Ingin pasar China? Wave jawabannya. Dan ketika semua unit bersatu dalam album NCT 2020 atau Golden Age, skalanya seperti menonton film Avengers. Penjualan album jutaan kopi bukan lagi hal aneh bagi mereka. NCT adalah bukti bahwa dalam K-pop, menjadi aneh dan beda adalah kunci sukses. Di posisi ketiga, jika ada satu grup yang mendefinisikan kerja keras, sinkronisasi pisau cukur, dan kemandirian, itu adalah Seventeen. Debut tahun 2015 dari agensi yang saat itu hampir bangkrut, Pledis Entertainment. Seventeen membangun kerajaan mereka dari nol literal dari ruang latihan hijau di basement. Julukan mereka, Self-Producing Idols. Woozi memproduksi musiknya, Hoshi membuat tarinya. Kekuatan Seventeen ada dua. Pertama, penampilan panggung. Dengan 13 member, mereka tidak butuh penari latar. Mereka menciptakan formasi gambar yang rumit yang tidak bisa ditiru grup lain. Kedua, personality. Variety show mereka Going Seventeen bahkan ditonton oleh non-fans karena saking lucunya. Dari Theater Kids menjadi grup yang menjual lebih dari 5 juta kopi album FML dalam satu minggu, Seventeen mengajarkan kita bahwa bakat murni tidak akan pernah mengkhianati hasil. Posisi kedua, The King of K-pop Concepts, grup yang jika mereka comeback, seluruh Korea Selatan berhenti sejenak untuk mendengarkan EXO. Debut tahun 2012 dengan konsep alien dari Exoplanet, EXO meledak di 2013 dengan lagu kebangsaan, Growl. Lagu ini yang menghidupkan kembali pasar album fisik yang sempat mati suri di industri K-pop. Vokal lain mereka, Baekhyun Chen-dio, sering disebut sebagai Holy Trinity vokal terbaik di generasi 3, bahkan mungkin sepanjang masa. Meskipun menghadapi banyak cobaan, mulai dari member yang keluar hingga masa wajib militer hiatus, loyalitas EXO-L tidak tergoyahkan. Setiap kali mereka merilis album, kualitas musiknya selalu top tier. R&B, pop, ballad, semua dilibas habis. EXO bukan sekadar boyband, mereka adalah standar visual dan vokal bagi industri ini. Mereka adalah pilihan negara yang tak tergantikan. Dan di posisi pertama, tidak ada perdebatan. Grup yang memulai sebagai underdog dari agensi kecil, ditertawakan karena nama mereka, namun bangkit menjadi fenomena budaya terbesar abad ini. BTS.
Apa yang bisa dikatakan tentang BTS yang belum pernah dikatakan dunia? RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook. Mereka melampaui K-pop. Mereka mengubah cara industri musik global memandang artis Asia. Kunci sukses mereka bukan hanya lagu yang catchy, tapi pesan di dalamnya. Seri Love Yourself. Lirik yang membahas kesehatan mental, kritik sosial, dan ketakutan akan masa muda. Mereka tumbuh bersama fansnya, ARMY, BTS, membuktikan bahwa musik tidak butuh bahasa yang sama untuk menyatukan hati. Dari membagikan tiket konser gratis di jalanan Los Angeles saat debut, hingga menjadi utusan khusus presiden, BTS adalah definisi sejati dari living legend. Kelima grup ini GOT7, NCT, Seventeen, EXO, dan BTS telah mewarnai masa muda jutaan orang. Mereka membawa tawa, air mata, dan semangat bagi kita semua. Generasi 3 mungkin sudah senior sekarang, dan banyak grup generasi 4 dan 5 yang bermunculan. Tapi warisan, rekor, dan jalan yang dibuka oleh generasi 3 tidak akan pernah terhapus. Siapa boyband generasi 3 favoritmu? Dan lagu apa yang membuatmu jatuh cinta pada K-pop? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten K-pop Deep Dive lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong!